Sahabat, pernahkah Anda merasa doa tidak kunjung terkabul, rezeki seret dan hati tak tenang? Mungkin jawabannya bukan di tempat lain, tapi justru ada 7 menit setelah qobliyah subuh. Diam sejenak, jangan ubah posisi duduk, karena bisa jadi inilah momen langit terbuka untukmu. Hanya dengan duduk sebentar dan membaca 3 zikir ringan ini, insya Allah doa-doa Anda dikabulkan, rezeki Anda dilapangkan, hati Anda dipenuhi ketenangan, dan dosa masa lalu terhapus. Inilah amalan ringan yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar amalan yang ringan bisa membuka pintu langit? Pernahkah Anda tahu hanya dengan tidak mengubah posisi duduk setelah qobliyah subuh, Anda bisa mengundang terkabulnya doa dan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya? Ini bukan sekedar cerita, ini adalah amalan dari Rasulullah dan diamalkan oleh para salafus saleh. Salah satu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama usai solat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan pindah tempat duduk, karena saat itu ada 3 zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan dosa-dosamu diampuni Allah. Sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat fajar, salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Ulama menyebutkan ini sebagai salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah. Apalagi dengan kita gabungkan dengan 3 zikir agung yang akan kita bahas ini, karena saat itu yang jika kita baca, insya Allah doa kita diijabah, rezeki kita dilapangkan, bahkan dosa sebesar apapun diampuni Allah. Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita bahas apa 3 zikir agung tersebut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lain. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih, semoga Allah membalas semua kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat, doa, cita-cita kita di dalam kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih,
maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Namanya Pak Rahim. Usianya sudah 65 tahun. Dulu beliau adalah seorang pedagang kecil di pinggiran pasar, jualan gorengan sejak subuh. Hasilnya tak seberapa, tapi ada satu hal yang beliau jaga, yaitu solat qobliyah subuh dan tidak pindah tempat duduk setelahnya. Setiap pagi selepas 2 rakaat sunnah, Pak Rahim diam sejenak di tempat duduknya. Lalu ia memulai membaca 3 zikir agung yang hampir setiap selesai qobliyah subuh beliau amalkan. Kata beliau, "Saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya zikir ini bisa mengetuk langit, membuka rezeki, menenangkan hati, dan bahkan bisa menghapus dosa saya." Tahun demi tahun berlalu dan tanpa disangka, anak sulungnya yang dulu hanya lulusan SMA dapat biaya siswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya diterima kerja di perusahaan BUMN, dan Pak Rahim pun usahanya yang semulanya kecil tiba-tiba viral lewat media sosial karena gorengan sehat tanpa minyak bekas. Sekarang sudah punya 3 cabang. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau hanya senyum dan berkata, "Saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit usai qobliyah subuh dan saya pakai itu untuk mengetuk pintu langit." Pesan moral dari kisah di atas untuk kita bahwa terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan anggap remeh waktu setelah qobliyah subuh. Jangan cepat-cepat berdiri, karena bisa jadi rezeki yang kau cari bertahun-tahun sedang menunggu Anda hanya dengan 7 menit dari waktumu. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah solat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan pindah tempat duduk, karena saat itulah ada 3 zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan dosamu diampuni Allah. Oleh karena itu, inilah amalan 3 zikir agung yang mustajab itu. Zikir ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Yang pertama yaitu zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghith, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setelah solat qobliyah subuh tanpa mengubah posisi duduk Anda. Menurut Imam As-Satibi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang membiasakan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan, terhindar dari mati dalam keadaan kafir, terlindung dari kematian mendadak, dikuatkan fisik dan batinnya. Adapun keutamaan atau fadilah daripada zikir ini, yang pertama yaitu mendatangkan pertolongan Allah di saat sulit. Rasulullah SAW sering membaca doa ini ketika dalam kondisi genting atau menghadapi kesulitan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim mengatakan, doa ini sangat kuat pengaruhnya dalam menyadarkan hati yang lalai dan menyambung ruh spiritual dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat. Ulama seperti Imam As-Satibi menyebut zikir ini termasuk zikir Al-Ismul A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang bila dibaca doa akan dikabulkan. Lalu yang keempat, pelindung dari mati dalam su'ul khatimah. Disebutkan oleh para alim ulama bahawa siapa yang menjadikan zikir ini amalan harian akan dijaga hingga akhir hayatnya. Kemudian zikir yang kedua yaitu kita membaca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim Astaghfirullah. Bacalah zikir ini 100 kali. Idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah qabliyah subuh. Zikir ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Apa hasilnya? Hidupnya berubah
pintu rezeki terbuka, kesedihan diangkat. Zikir ini merupakan gabungan dari dua zikir agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama, subhanallahi wa bihamdih. Barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, subhanallahil azim, disebutkan sebagai kalimat yang dicintai Allah bersama dengan kalimat sebelumnya. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Lalu yang ketiga, istighfar. Astaghfirullah. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, kita membaca zikir Sayyidul Istighfar. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu dan ikrar kepadamu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Adapun kaifiyah atau cara mengamalkan daripada zikir mustajabah ini agar apa yang kita hajatkan terkabulkan, yaitu yang pertama, baca zikir ini pagi hari setelah qabliyah subuh atau sebelum jam 6 pagi dengan membaca sebanyak 1-3 kali bacaan dengan hati yang hadir dan rasa harap ampunan Allah. Untuk sore hari bisa setelah asar hingga menjelang maghrib dibaca 1-3 kali bacaan juga. Setelah itu, tempelkan di tempat tidur kaca atau wallpaper handphone agar tidak lupa, dan yang paling penting adalah terus istiqomah atau konsisten. Adapun keutamaan atau fadilah daripada zikir ini yaitu yang pertama, mendapatkan ampunan penuh dari Allah. Maka ampunilah aku karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Zikir ini adalah bentuk pengakuan total atas dosa dan permohonan ampun yang tulus. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum sore hari, maka ia masuk surga. Barang siapa mengucapkannya di sore hari dalam keadaan meyakininya, lalu ia meninggal sebelum pagi hari, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Lalu yang kedua yaitu membuka pintu rezeki dan kemudahan. Siapa yang istiqamah dengan membaca Sayyidul Istighfar ini, maka Allah bukakan pintu rezeki. Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak disangka-sangka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Lalu yang ketiga, menghapus gelisah, menumbuhkan ketenangan. Banyak ulama dan orang soleh mengamalkan zikir ini untuk mendapatkan ketenangan jiwa, khususnya ketika dihimpit masalah, merasa jauh dari Allah, merasa hidup tidak berkah. Jika waktunya cukup supaya lebih menambah pahala serta agar cepat dikabulkan, bisa ditambahkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali.
Tapi jika waktu para sahabat di masjid sempit, maka cukup fokus pada 3 zikir tadi. Bahkan hanya 5 sampai 7 menit saja, insya Allah cukup. Adapun keutamaannya, rezeki dimudahkan, hajat dikabulkan, dilindungi dari bala, mendapatkan kekuatan rohani, dosa-dosa kecil diampuni, kemudian menjadi tasbih favorit para malaikat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum terjawab, hati yang gelisah, namun kita lupa bahwa kadang rahmat Allah ada dalam waktu-waktu yang paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qabliyah subuh. Apalagi kita yang sudah memasuki usia 40, 50, 60, bahkan lebih dari itu. Waktu subuh itu ibarat gerbang emas yang dibuka sebentar saja. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka keberkahan sepanjang hari bisa kita raih. Jangan anggap remeh 3 zikir ini. Amalkan setiap hari setelah qabliyah subuh. Jangan ubah posisi duduk dulu, karena bisa jadi itulah momen Allah kabulkan doamu. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya perlu kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sebentar saja, lalu berzikir dengan penuh keyakinan. Coba amalkan 3 zikir ini besok pagi. Ucapkan dengan khusyuk dari hati yang mengharap pertolongan Allah. Siapa tahu justru di detik itu langit terbuka, doamu diangkat dan rezekimu dilimpahkan, serta dosamu diampuni. Dan jika belum terkabul hari ini, jangan berhenti sahabat, karena istiqomah dalam berzikir adalah tanda bahwa kita tidak hanya meminta, tapi juga percaya pada kasih sayang Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga waktu-waktu emas ini, dan semoga Allah membalas keikhlasan kita dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.